Biasa kalau di Manado bilang shalom, langsung dijawab tangan di dada, langsung damai di hati gitu. Orang Manado. Kita coba ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom itu kan salam sejahtera ya. Tentunya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sampai saat ini kita bisa bersabat di gereja Tuhan, bahwa hari Sabat menandakan bahwa kita adalah umat Tuhan. Tidak ada umat lain selain umat yang merayakan hari Sabat. Yeskiel 20 ayat 12, Yeskiel 12 ayat 20 sama ya. Hari Sabat menandakan kita dimateraikan bahwa kita adalah umat Tuhan. Amin. Terima kasih kepada pendeta, majelis, dan seluruh anggota jemaat Huaan yang masih berkenan menerima kami dan memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Saya lihat semakin banyak anggota, mudah-mudahan anggota tetap di sini ya. Atau anggota ada tamu-tamu. Ya. Jadi tamu-tamu sama seperti yang kita bahas tadi di sekolah sahabat. Kadang kita jadi tamu dulu di Mesir, jadi tuan tanah akhirnya diusir. Ya kan? Tapi itu yang harus kita perjuangkan ya. Kalaupun tanah air kita tidak di dunia ini, tanah air kita sudah dijanjikan di surga dan akan diperbaharui di tempat ini juga, di bumi ini ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan di tahun ini, atau saya hitung 6 bulan terakhir, saya dapat melayani saudara-saudara juga di Jakarta. Ini kali ke-6 dengan gereja di sini saya membawakan materi tentang investigasi. 5 gereja sebelumnya di Jakarta, di Tamrin City, kami melayani di sana. Kemudian di Tumoto, di Cibubur, di gereja Advent Kalibata, kemudian di Taman Mini, dan terakhir di gereja Monebo. Dan ke-6 saya hitung-hitung, saya membawakan materi yang sama tapi coba saya modifikasi, tapi saya percaya itu berkat Tuhan, Roh Kudus yang menuntun, bukan karena keperkasaan saya dan kekuatan saya. Ya, saya lanjutkan. Tema yang saya coba bawa investigasi. Saya katakan investigasi adalah investasi masa depan. Kenapa investigasi adalah investasi masa depan? Ya, di tahun 2025 ini kami kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya, semua sudah disetting. Dinas di Angkatan Udara di Puslaik Lambang Jauh, Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang Angkatan Udara. Tahun ini mulai dari Januari kami keliling lanut-lanut, pangkalan-pangkalan udara yang punya pesawat-pesawat ya. Ada pesawat tempur di Madiun, di Malang, di Pekanbaru, di Pontianak, di Makassar, kemudian pesawat transport sama dan pesawat helikopter. Kami dengan tim dipimpin oleh Kapus membawakan materi ini, Generative Safety Culture TNI Angkatan Udara. Apa itu Generative Safety Culture? Nanti di berikutnya. Salah satu pembawa materi waktu itu saya sebagai Paban 4. Paban 4 ini membawai tentang investigasi. Tapi ketika saya masuk di investigasi, saya berdoa, Tuhan lindungi supaya tidak ada kejadian yang fatal tentunya ya, yaitu eksiden. Kalau berbicara eksiden, itu sudah ada kerugian material dan manusia, itu sudah pasti kalau eksiden. Tapi kalau insiden itu kita bisa perbaiki, tidak ada kerugian yang besar. Kemudian tingkat kecelakaan semuanya ada 3. Pertama insiden, kedua serius insiden, dan ketiga eksiden. Kalau serius insiden itu bisa mengakibatkan eksiden jika kita tidak mencegah ya. Jadi gunanya kami pergi ke satuan-satuan supaya mencegah kecelakaan terbang tentunya dan kecelakaan kerja. Investigasi kalau di KBBI kita browsing ya, dikatakan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa sifat yang atau khasiat suatu saat dan sebagaimana penyelidikan.
Ini tentang investigasi. Tapi di dunia ini banyak investigasi ya. Kepolisian pun melaksanakan investigasi tentang kecelakaan, tentang kejahatan ya. Tapi kami di sini akan membicarakan tentang investigasi angkatan udara atau pada umumnya angkatan udara di dunia sama metodenya sama. Kenapa investasi masa depan? Karena investigasi kecelakaan pesawat bertujuan untuk mencari kesalahan, tidak untuk mencari kesalahan atau menyalahkan individu dan organisasi, tidak untuk menghukum atau menindak orang-orang yang terlibat, dan tidak untuk membuat keputusan hukum atau yudisial. Ini investigasi di angkatan udara dan dunia pada umumnya yang berdasarkan pada ICAO atau Annex 13. ICAO inilah organisasi civil aviation ya, penerbangan di dunia. Semua di dunia ini mengacu kepada ICAO ini. Bagaimana tentang investigasi? Tujuan utama investigasi kecelakaan pesawat adalah menemukan penyebab kecelakaan, mengidentifikasi faktor-faktor dan kontribusi pada kecelakaan, mengumpulkan data dan informasi untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. 4. Membuat rekomendasi untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Ini inti kalau investigasi di Angkatan Udara atau ICAO. Berbeda dengan investigasi kejahatan oleh kepolisian. Kalau kepolisian di belakangnya ada apa? Pidana. Ada pidana, hukuman badan, hukuman penjara dan lain-lain ya. Itu investigasi perbedaannya. Menurut teori, kenapa terjadi kecelakaan? Ini Swiss model ya. Dari tahun 1997, sebelumnya juga ada banyak teori dari Bapak Risen ini ya. Dibilang Swiss model ini sebenarnya banyak lubang-lubang di keju Swiss ini. Tapi suatu saat lubang-lubang itu bisa menjadi satu arah dan itu yang membuat satu kecelakaan. Kenapa? Setelah diselidiki memang pada akhirnya orang yang melaksanakan kecelakaan tersebut. Orang tersebut kenapa? Unsafe action. Action yang salah. Tapi action yang salah dari orang tersebut, di belakangnya kita lihat ada beberapa faktor. Pertama, unsafe kondisi. Kondisi yang tidak aman. Contohnya saat ini pendeta atau majelis atau ketua Erik, saya duduk di sana, saya lihat kondisi ini, terus saya lihat ada plafon. Nah, sebenarnya plafon yang sudah kebuka ini unsafe action. Ulangi, unsafe kondisi. Kondisi yang tidak safe. Kita tidak tahu kapan dia akan jatuh. Sehingga kalau boleh nggak ada lagi orang yang duduk sini, ya kan? Menjauh, atau yang paling bagus ketika kita melihat potensi bahaya, hazard di sana, apa yang kita laksanakan? Perbaikan. Itu yang paling penting tentunya sebelum investigasi. Ada pembinaan keselamatan di sana. Ya, ketika ini orang yang salah action, lingkungannya jelek, manajerial jelek, dan secara organisasi ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka orang tersebut melaksanakan action yang salah, terjadi kecelakaan. Namun kecelakaan kalau kita lihat dari orang tersebut ada dua penyebab, yaitu dari human factor, human error dan dia tidak sengaja dan violation. Yang kedua, dia sengaja ya. Kalau sudah sengaja, kadang itu dibawa kepada ranah hukum, tapi melalui assessment itu di ICAO ataupun di Angkatan Udara. Ini contoh-contoh kecelakaan ya. 30 Juni 56 terjadi kecelakaan tabrakan zaman itu ya, era faktor teknis. Setelah dicari penyebabnya apa, ternyata apa? Permasalahan pada orang di kontrol, ATC, Air Traffic Control. Rekomendasinya, lihat berapa banyak uang yang dilakukan oleh Angkatan Amerika untuk menyelidiki ini, dan hasilnya tidak ada tabrakan 47 tahun kemudian. Dan dibentuk FAA sekarang itu ya, Badan Penerbangan Federal, karena adanya kejadian ini. Ada kejadian, ada temuan, ada rekomendasi. Normalnya demikian. Dan kita coba di Angkatan Udara, kita bilang 3 S up.
Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kecelakaan? Kita harus pick up, harus stand up, dan show up. Itu, seperti itu ya. Kita berbicara, berdiri, melaporkan, dan memberikan pelatihan-pelatihan supaya mencegah kecelakaan. Nah, ini dia menurut Profesor Patrick Hudson, safety maturity level. Ya, ada 5 tingkatan. 5 tingkatan itu kita akan capai nanti di generative safety culture yang paling atas, yang sudah keselamatan di atas segala-galanya. Kita pada posisi mana? Ini yang kita bawakan ke satuan-satuan. Apa kita masih di patologis? Kalau ada kejadian baru, oh iya ya, karena itu. Atau kita masih di reaktif, atau kita masih di kalkulatif. Ya, kita harus meningkat sampai ke generative safety culture, kata Bapak Profesor Patrick Hudson. Kembali kepada ayat inti yang sudah dibacakan tadi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Investigasi ketika dunia ini dijadikan 6 hari lamanya, hari ke-7 Tuhan berhenti, dan pada hari ke-6 Tuhan melihat dalam Kejadian 1 ayat 31 apa? Sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik semua ketika manusia hadir, manusia diciptakan. Sebelumnya Tuhan bilang apa? Kalau menjadikan terang dan gelap, daratan, tumbuh-tumbuhan diciptakan, Tuhan bilang apa? Baik. Tapi hari ke-6 setelah ada manusia, Tuhan bilang sungguh sangat baik. Ada apa dengan manusia? Iya kan? Kalau kita lagi investigasi, kita lihat apa? Tidak gampang untuk menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bagaimana cara menciptakannya? Kejadian pasal 2. Ya, ketika ada embun, tanah liat, Tuhan membentuk manusia dari tanah liat seperti patung dan dihembuskan roh, nafas, jadilah. Ya, jadilah. Setelah itu apa? Tuhan menjadikan lagi apa? Penolong yang lain. Karena Tuhan lihat, Adam lihat, kuda tidak cocok dengan dirinya. Dogi, anjing tidak cocok. Hanya Tuhan membuat dia tidur. Operasi pertama saat itu ya, dokter. Operasi pertama dilakukan di dunia ini pada saat menciptakan Hawa. Tuhan membuat tidur, mengambil rusuk satu dan ditambah daging, jadilah Hawa. Adam dan Hawa ya. Sungguh sangat baik. Lihat, namun kebaikan Tuhan melihat manusia jatuh dalam dosa karena pemberontakan dari manusia. The power of choice diberikan tapi salah menjaganya. Selain berdosa, jatuh dalam dosa apa? Kematian fisik. Kematian fisik, saudara-saudara. Manusia menjadi fana dan akan mengalami kematian fisik. Mengalami kematian fisik. Terima kasih untuk lagu tadi dari Sekolah Sahabat bagian belakang ya, sangat bagus. Kalau ku cari damai, ya kan? Nggak ada saudara-saudara. Tidak ada di dunia ini kita mencari damai. Hanya kepada Yesus. Kemarin, hari Jumat ketika habis olahraga, jam 11-an, anak saya nelfon, si kecil, yang lovely, calon dokter. Dia telepon tapi teleponnya biasanya halo papa apa kabarnya? Enggak. Dia langsung nangis kemarin. Langsung nangis. Bayangkan saya di kantor mendengar langsung nangis. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini, Adik? Ada apa? Ya. Saya berpikir tadi pagi istri saya mengantar anak saya ini ke tempat kuliahnya di Pondok Labu. Kemudian 2 hari terakhir istri saya itu kambuh, agak puyeng dia kan. Mungkin vertigo karena sebab apa nggak tahu. Tapi sudah nangis anak saya. Kenapa? Kenapa? Disampaikan, Papa, sepupu anak saya, ponakan dari istri saya, meninggal kemarin. Relatif masih muda saya pikir, 30 tahun. Agustus kemarin dia umur 30 tahun. Tapi 6 hari terakhir dia masuk rumah sakit. Ternyata dok, paru-parunya yang kena, katanya adalah bakteri sampai
pakai apa itu ventilasi ya, ventilator, bertahan 6 hari, saudara-saudara. Dulu pernah masuk gereja sini, dia masih SMA, SMP, pernah saya bawa ke sini. Namanya Klaus Jonathan Kaligis. Itulah saya lihat. Dan kematian fisik ini tidak gampang ya. Harusnya kemarin saya dan istri langsung berangkat ke Manado, ya. Tapi karena kami ingat hari ini ada tugas khusus, kalau Pak Erik bilang tadi, bukan cuma dari ketua atau pemimpin ya, pemimpin kita siapa Pak Erik? Tuhan pemimpin kita. Saya percaya Tuhan menunjuk saya untuk berdiri di tempat ini, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, ya kan? Tapi karena ini memang tugas saya urungkan, sehingga saya datang dulu di tempat ini, saya membagi tugas, dan nanti malam doakan kami akan ke Manado untuk menghadiri pemakaman ponakan kami. Ya itulah bagaimana jatuh dalam dosa dan manusia mengalami kematian. Tidak bisa kita menolak. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus. Tidak ada damai lain, hanya dalam nama Yesus. Mau cari kemanapun tidak ada ya. Kami hanya pasrah sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai tante ya. Apalagi istri saya lihat. Karena semenjak dia kuliah, anak ini sudah tumbuh menjadi anak-anak dan di bawah asuhan istri saya dia. Pulang kuliah apa semua, sampai dia besar tinggal di Jakarta dengan kami kalau waktu libur ya, bawa ke Makassar. Dan itu yang saya lihat, orangnya besar, tinggi besar, saudara-saudara. Akibat, ya ini saya pikir akibat ini dia ya mengalami kematian fisik. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, kami buka sobat tadi malam dengan keluarga. Tuhan, jika Tuhan izinkan, ampuni anak ini kalau dia berbuat dosa. Dan semoga kita ketemu di surga nanti ya, kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu harapan-harapan kita manusia. Ya, inilah jatuh dalam dosa, ular dikutuk. Jatuh dalam dosa, Adam bekerja keras. Ya. Bahkan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Inilah ya, investigasi manusia jatuh dalam dosa. Kedua, kita lihat setelah kejahatan manusia, kutukan, terjadi kejahatan pertama, kejahatan pasal 4, yaitu tentang Esau dan Yakub, ulangi, Kain dan Habel. Terjadi lagi urut-urutan ya kejahatan manusia. Pembunuh pertama, sepertiga manusia terjadi pembunuhan. Berjalan waktu, pasal 4, pasal 5, keturunan yang ada di dunia ini, umur-umur manusia, pergerakan Henok 300 tahun dengan Tuhan, bahkan manusia terlama hidup, siapa? Di kejadian pasal 5, Metusalah 969 ya, tahun Adam 920 kalau nggak salah, 130 ya. Setelah itu apa? Kejadian pasal 6 kita lihat, kejadian pasal 6, dosa dan kejahatan manusia. Tadi Tuhan memuji, sangat benar, sangat bagus ini manusia dan dunia ini diciptakan. Tapi ketika Tuhan ayat 6 menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ini, dan hal itu memilukan hatinya. Terjadi kemerosotan moral, penolakan terhadap Tuhan, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Kita lihat bagaimana Opa Nuh ini 120 tahun dia berkhotbah supaya orang bertobat, tapi malah mereka mengejeknya. Ya, setelah terjadi air bah, ya, ayat 14-15 Tuhan bilang apa? Ayat 15, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ada suatu tanda yaitu busur Tuhan jadikan. Tidak ada air bah lagi, Nuh, setelah ini tidak ada air bah lagi. Ya, tidak ada air bah. Dan janji itu digenapi pada saat kejadian pasal 19, yaitu
Tuhan menurunkan hujan belerang dan api terhadap Sodom dan Gomora. Ditunggang balikannya. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Janji Tuhan pasti digenapi kalau kita mau investigasi. Lihat kejadian Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 20-21 dikatakan gini. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Sekali lagi, ada pengaduan dan ada dosa. Ayat 21, baiklah aku akan turun untuk melihatnya. Tuhan investigasi langsung. Saya akan turun melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah disampaikan kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lihat saudara-saudara, air bah selesai, ada dunia baru lagi, tapi kita lihat Sodom dan Gomora, ada kemurusan moral, penolakan terhadap Tuhan dan keresahan penindasan. Cerita ini di kuartal yang lalu, kuartal kedua atau pertama tahun ini, tentang Abraham. Ya, tentang Abraham kita pelajari. Ya, Abraham dan keponakannya. Siapa? Lot. Kenapa dia ambil Lot sebagai keponakannya dia ikut? Karena dia sudah merasa dengan umur sekian, dengan punya istri Sarah, dia tidak punya keturunan. Sehingga zaman dulu harus ada pewaris tata. Kalau nggak ada, dia ambil ponakannya si Lot. Dia didik si Lot. Tapi setelah besar apa yang terjadi? Gembala mereka berantem. Sehingga daripada berantem terus, Abraham memutuskan kita pisah saja. Lot, kita pisah dulu daripada kita anggota kita berantem terus. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kamu ke timur, saya ke barat. Pilih saja. Dan sebagai manusia, Lot melihat, memandang Sodom dan Gomora sangat makmur. Kira-kira gitu pandangan manusia tadi sekolah sahabat. Mau jadi makmur, mau sukses gimana? Kita sudah pelajari tadi. Lot lihat, ya. Dan inilah, ya, ketika datang malaikat bertiga, pertama bertiga, Tuhan dan dua malaikat. Ketemu Abraham. Mau kemana Tuhan? Silakan mampir. Sangat ramah si Abraham, ya. Kami akan ke Sodom dan Gomora. Kami melihat, mendengar. Kami akan melihat, benar enggak? Kami akan musnahkan. Tapi di sana ada negosiasi. Abraham dengan malaikat. Bapak, kalau ada 50 orang, dihancurkan enggak? Enggak. Kalau ada 45 orang, enggak. 40, 30, 20, 25, sampai 10. Abraham sambil menghitung. Lot, istrinya, anaknya 2. Kalau nikah mungkin dengan saudara-saudaranya lebih dari 10. Kalau 10 gimana? Kami tidak memusnahkan. Terima kasih. Dan mereka melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika melanjutkan perjalanan? Kota-kota yang penuh dengan dosa dan kejahatan termasuk homoseksual, kekerasan dan ketidakadilan ada didengar oleh Tuhan. Ayat 4, 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Rumahnya Lot. Apa yang mereka katakan? Ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami apa? Supaya kami apa? Pakai. Bahasa ini saudara-saudara, supaya kami pakai, tanda tanya besar. Apa yang tadi? Supaya kami pakai. Saudara, kenapa ada sodomi sekarang? Dilihat, saya pikir dari Sodom sana. Karena mereka menggunakan hal yang seperti ini. Kami pakai saudara. Ngeri sekali ya saudara. Ya. Lihat janji Tuhan. Ada pelangi busur. Pelangi yang terlihat setelah hujan merupakan tanda perjanjian Allah dengan manusia. Pelangi juga merupakan peringatan terus menerus mengenai janji Allah. Pelangi seharusnya mengingatkan kita akan kemurahan dan kesetiaan Allah kepada firman-Nya. Namun pelangi ini digunakan oleh satu kelompok di dunia ini menjadi simbol. Siapa mereka? Ya, LGBT, dan yang lainnya. Lesbian, gay, apa B-nya? Bislek dan transgender terjadi di dunia ini. Di Eropa bahkan Amerika sudah memberikan izin, boleh
bahkan tentara boleh di sana ya. Boleh saudara. Padahal kita lihat, keluarkan mereka, kami akan pakai dosa yang paling lama selain membunuh tadi ya, pembunuhan ya, LGBT sudah ada saudara. Padahal Alkitab mengajarkan apa? Pasangan itu hanya ada wanita dan pria. Mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 28-30 ya, ayat 31 ya, menjadi satu daging mereka ya, laki-laki dan perempuan meninggalkan orang tua mereka. Lihat, laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki seperti laki-laki tidur dengan perempuan. Ini adalah kekejian. Imamat Matanas 22, 20 ayat 13. Roma 1 ayat 26-27. Sebab itu meninggalkan hubungan asli dengan perempuan, laki-laki menjadi gairah terhadap laki-laki lain melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Ini Perjanjian Lama dan Baru mengatakan enggak boleh saudara jadi Sodom dan Gomora. Bahaya sekali ya. Bahkan dijelaskan ya dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, tidak masuk surga saudara hal-hal yang, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak adil ya. Jangan sesat. Mari kita baca sama-sama 1-10. 1, 2, 3. 1. Orang. Lanjut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 5 saudara. 4 dan 5. LGBT, banci dan orang pemburit. Apa pemburit? Ya, pemburit itu mungkin jadinya ke LGBT, ya, sesuka lawan jenis. Lihat bahasa Sunda, mungkin ada orang Sunda atau orang Jawa, buritan belakang, ya, itu bisa dikategorikan di sana. Tidak masuk surga saudara, tidak masuk surga, dan itu dihancurkan oleh Tuhan melalui belerang dan api zaman itu. Ya, sudah diingatkan. Bahkan ya, kita lihat di medsos, ini Kapolda sebelumnya, sekarang sudah diganti. Ya, Polda Metro Jaya memecat 31 anggota kasus narkoba, penipuan hingga LGBT. Pecat tentara gaib, TNI tegaskan tak akan terima LGBT jadi prajurit. Saudara, jangankan masuk surga, mau jadi tentara dan polisi pun tidak boleh LGBT ini ya. Di screening anak-anak sekarang, dia lihat sekarang jejak digital itu sangat jelas. Anak-anak yang mau masuk tentara polisi, dilihat digitalnya, jejaknya, ya sudah melakukan ini, otomatis tidak masuk. Jangankan yang baru masuk, yang sudah jadi jenderal pun bintang 2, bintang 3 dikeluarkan dari institusi polisi dan TNI. Tidak main-main saudara-saudara. Di dunia pun dilarang, apalagi di surga. LGBT. Hati-hati saudara-saudara. Kalau yang saya tahu dulu kita orang-orang tua ya, orang-orang tua kita, kalau anak gadis pergi, hati-hati ya anak-anak, anak gadis ya, takut diperkosa. Tapi sekarang saya lihat pola ini sudah berpindah. Ya, ketika anak laki-laki mereka pergi, hati-hati ya nak. Ya, benar nggak? Jangan sampai bergaul dengan laki-laki ya, atau perempuan dengan perempuan. Sudah mulai berubah hidup ini ya. Satu saat tempat kami, tiap hari Kamis ada kebaktian di tempat saya di kantor, dan kami diskusi. Saya bilang begini, 20 orang kurang, orang Kristen Katolik termasuk saya. Selalu yang membawakan firman itu terserah siapa, tapi kami diskusi. Dan suatu waktu saya bilang begini, baca di medsos, Paus, sebelum Paus ini, Paus mengizinkan ya, Paus mengizinkan untuk pernikahan sejenis. Apa yang terjadi? Ada satu let call, agak terkejut ya. Ternyata dari teman kita dari Katolik terkejut. Dia baca-baca ulang, mohon izin Pak Ban. Jabatan siapa Pak Ban? Paus itu bukan gitu. Itulah ya, ketika dia jadi pembelaan. Padahal Paus sendiri mengatakan diizinkan. Tapi sebenarnya supaya orang yang Katolik tidak keluar dari gereja, sehingga Paus mengizinkan ya. Tapi yang jelas itu mengizinkan ya. Kadang seperti itu.
Ya, tidak main-main terhadap LGBT ya, tentara polisi pun tidak akan terima, bahkan dipecat. Saudara, berapa lama strawberry ini bergaul dengan strawberry yang baik, yang busuk? Dibutuhkan 6 hari, walaupun memang secara natural dia akan busuk ya. Itu hanya menggambarkan bagaimana kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita akan menjadi tidak baik. Hati-hati anak-anak muda, dan kita orang tua juga. Lihat, sebuah contoh sempurna yang menunjukkan sendirian itu lebih baik daripada bersama orang yang salah. Biar ini ya, satu busuk, satu bagus, tapi melekat terus jadi rusak juga saudara-saudara. Ini gambaran-gambaran dari alam yang bisa kita pelajari. Bahaya bergaul dengan orang yang tidak mau percaya. Kita sekarang hidup dalam zaman percabulan. Orang tua muda tidak malu-malu lagi berbuat dosa, kecuali dibekali oleh spiritual yang positif. Ini diingatkan oleh amanat kepada orang muda dari Ellen White. Ya, jangan sampai mereka bilang, ayat yang kuning di bawah, mereka akan diserahkan kepada pergaulan orang-orang yang batinnya ada seburuk batin penduduk negeri Sodom. Hati-hati. Dari zaman dulu, zaman sekarang, itu 100 tahun yang lalu Ellen White sudah menulis ini, ya. Jangan bergaul, nanti kita sama seperti negeri Sodom dan Gomora. Bahaya bergaul saudara-saudara. Orang muda kita harus dibekali. Kecuali orang-orang muda kita berani memutuskan hubungan dengan orang-orang yang salah bergaul. Hindari mereka. Lihat sedikit, berhati-hatilah dengan orang yang di sekitarmu, nasibmu dipengaruhi oleh kebiasaan mereka. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kita lihat, kan masuk jurang semua, tapi ada seseorang yang ini selamat kita. Dia berikan kesempatan, tapi apa yang terjadi? Ada orang juga yang bandel, ngapain? Dia pingin pada zona nyamannya, ya, tidak selamat juga saudara-saudara. Ya, beberapa tahun lalu kami diberi kesempatan, saya dengan istri, untuk pergi ke Gunung Nebo, ya, tepatnya ini di Timur Tengah di Yordania. Mungkin Dokter Erik, Papa udah ya, Dokter Erik juga, Papa dan Mama udah ke sana ya, ya, Dokter Tumarere mungkin udah pernah ke sana. Ini kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Diberi kesempatan kami ke Bukit Nebo ya, tahun 2019 ya, Oktober 15 2019. Di Nebo ini katanya tempat kira-kira Musa mati, tapi dijelaskan di Alkitab sampai sekarang kubur Musa tidak ditemukan. Ada apa dengan Bukit Nebo? Kira-kira ya, Musa memandang seperti ini. Kenapa hanya di Bukit Nebo Musa memandang Kanaan tadi Pak? Ya harusnya sampai ke Kanaan, tapi diganti oleh Yosua, sekolah sahabat. Kalau kita baca Ulangan 34 ayat 1-4 apa? Musa naik di daratan Moab ke Gunung Nebo, ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko, maka Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh tanah Gilead sampai ke Dan, ya. Semua Tuhan melihatkan. Tapi ayat 4, lalu berfirman Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Aku telah memperlihatkannya kepadamu dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Inilah sambungan sekolah sahabat yang kita lihat dari TV kemarin, ya, perjalanan Musa sampai ke Yosua, pergantian kepemimpinan. Musa tidak masuk, kenapa? Hanya memandang dari Bukit Nebo, Gunung Nebo. Kenapa saudara-saudara? Kita lihat. Kira-kira seperti ini Musa zaman dulu ya. Aku telah memperlihatkannya kepadamu dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tidak akan menyeberang Bapak Musa. Kenapa? Ini salah satu kita bahas tadi. Ada sikap masih marah, masih pemarah Bapak Musa ini. Tuhan bilang tunjuk, tapi dia memukul karena dia sudah apa? Sebagai manusia, manusiawi, sangat manusia. Ya, melihat umat-umatnya yang sering keluh kesah, dia pukul. Dan dia cuma sampai di Gunung Nebo tadi, tidak sampai ke Kanaan. Dilanjutkan oleh Yosua. Dosa menghalangi Musa masuk Kanaan. Meskipun Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, dia tidak diragukan lagi akan berada dalam Kanaan rohani. Kenapa?
Matius 17 kalau kita pelajari, kita melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus di Gunung Transfigurasi. Kita yakin saudara dengan iman kita, Musa mewakili orang yang mati dan Elia mewakili orang yang terangkat ke surga. Ya, kemuliaan di sana dinyatakan. Ada lagi monumen di sana selain tanah yang dilihat oleh Musa, yaitu apa ini? Monumen ular tembaga oleh sebuah patung penunggu. Sebuah patung ya, yang dibuat oleh seniman Italia Giovanni Fantoni. Lihat. Ular penunggu itu dalam Bilangan 49 karena umat-umat Tuhan itu sering mengeluh. Akhirnya apa? Tuhan membuat ular mematuk mereka. Tapi siapa yang melihat ular yang dibuat penunggu oleh Musa akan selamat. Apa artinya? Kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 14 ya, perunggu itu melambangkan apa? Yesus mengacu pada kisah Musa ini ketika dia mengatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Salib melambangkan kemenangan Kristus atas maut dan membawa kesembuhan serta pemulihan bagi ciptaannya. Ini yang membuat kita senang sebagai umat Tuhan ya. Ada salib di sana. Ingat saudara-saudara, Roma 15 ayat 4 yang kita pelajari investigasi hari ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh karena ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Hari ini kita mendengar kata teguh. Ya Pak Teguh, di sekolah sahabat ayat hafalan tadi tentang apa? Harus teguh, jalankan hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan kanan kalau kamu mau sukses. Kita harus teguh memegang apa? Kitab suci. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan siapa? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, dosa dan kejahatan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Zaman Nuh dosa, ya. Zaman Nabi Abraham dan Lot dosa dan kejahatan. Ya, kita sudah belajar itu, hati-hati jauhi. Jangan menyimpang ke kiri dan kanan, lurus saja. Ya. Bagaimana kalau kita mencari kebenaran itu? Ayat-ayat pendukung 1 kali 5 ayat 21-22, Matius 7 ayat 1 sampai 5, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kita harus mencari kebenaran dengan hati yang tulus, jangan menghakimi, mencari kebenaran dengan kasih. Dengan kasih saudara-saudara. Ya. Tahun 82. Sekitar 30 tahunan yang lalu ya, 40 tahun yang lalu ya, terjadi di Amerika ini sebuah kecelakaan naas terjadi di Washington DC. Sebuah pesawat Boeing 737-200 Air Florida mendarat terjun bebas ke sungai Potomac. 73 orang dari 79 orang ya meninggal di tempat. 6 orang yang selamat terapung di sungai dengan air yang membeku. Dari kejadian ada 6 orang yang selamat sampai saat itu. Tapi kita lihat, tapi dari 6 orang tersebut, saudara-saudara, setelah diselidiki, ada kesalahan pilot. Musim salju harusnya dia apa? Menghidupkan pitot heat. Tidak terjadi musim salju, terjadi frost. Kondisi jelek, dia memaksakan dan pesawat tidak bisa take off, melaju menabrak jembatan dan jatuh di sungai tersebut. Ya. Pada saat itu ada rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan apa? Instruksi keselamatan sebelum penerbangan, yaitu perubahan signifikan tentang praktek pencarian air es di bandara. Ya, mereka harus mencairkan dulu. Itu selalu ada rekomendasi. Saudara, kembali kepada Arlan Williams. 6 orang selamat saat itu. 6 orang selamat. Terapung ya. Datang helikopter menolong. Orang-orang sudah melihat. Ada juga korban di mobil ya, karena ketabrakan.
ada juga tapi yang 6 orang ini helikopter datang penolong melempar baju pelampung. Harusnya sudah dipegang oleh Bapak Arlan William saat itu, pelampung. Tapi dia memberikan kepada yang lain yang mau tenggelam, dia kasih. Selamat yang satu. Dikasih lagi dia tali. Tapi tali tersebut dia kasih kepada yang lain. Sampai 5 kali dia memberikan alat penolong itu kepada penumpang yang lain. 5 penumpang lainnya. Dia berikan terus. Harusnya dia sudah bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dia masih ingat ada teman-temannya, ada penumpang yang lain. Dan terakhir dia, saudara-saudara, dia terakhir mau dikasih pelampung, mau dikasih tali. Tapi apa? Ekor pesawat yang dekat dengan dia, pesawat tersebut apa? Tenggelam. Ketika tenggelam terjadi pusaran air. Dan Bapak Arlan ini dia tenggelam dengan pesawat tersebut. Harusnya dia sudah selamat. Tapi dia masih memikirkan saudara-saudara dia yang lain. Dia memberikan kepada yang lain. Akhirnya dia diberi medali oleh Ronald Reagan, salah satu pahlawan. 2 orang, yang satu lagi juga ada yang orang lain menyelamatkan penumpang ya, datang. Diberikan penghargaan, saudara. Dan jembatan tersebut diabadikan menjadi jembatan Arlan William. Begitulah Dr. Erik yang sudah ke Amerika, betulkah itu? Harus diinvestigasi ya, Dr. Temarede dengan Ibu. Ini cerita tentang kejadian nyata, bagaimana seseorang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi ada yang lebih dahsyat, saudara-saudara. Lebih dahsyat siapa? Lagu tadi dari Sekolah Sahabat tadi ya sudah nyanyikan. Siapa? Ya. Kalau lihat gambar ini, saudara-saudara, ayat di Alkitab mana yang menyatakan gambar ini? Ada? Pak? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalau Pak William tadi dia menyelamatkan 5 orang, tapi anak ini, anak Tuhan ini diutus untuk menyelamatkan seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta, saudara-saudara. Tadi kita sudah membahas di Sekolah Sahabat dipimpin Ketua Erik ya. Ya, bagaimana kita harus lurus. Perjuangan kita diberikan kepada yang lain dari Musa, karena Musa masih melakukan kemanusiaannya yang berdosa, masih suka marah-marah, masih suka ngomel-ngomel. Tapi berkat Tuhan dia bisa masuk surga juga ya. Karena apa? Ada kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan kepada dunia ini. Yakobus 4 ayat 17. Jika kita sudah tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa, saudara-saudara. Tuhan tidak terlalu panjang tangan Tuhan, tidak terlalu jauh pendengaran Tuhan untuk mendengar kita, menolong kita. Tapi karena dosa dan kejahatan kita. Sebab dosa, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 25, ayat 23. Tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Ini yang mencerminkan kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara. Harapan dan pemulihan. Yesus Kristus sebagai juru selamat menembus manusia dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Roma 5 ayat 8. Pengampunan dosa. Melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat menerima pengampunan dosa dan menjadi anak-anak Tuhan. Kita seperti di tempat pom bensin. Ketika kita bertobat, ketika kita dibaptis, Tuhan Yesus menerima kita, maka tukang pom bensin mengatakan pegawainya apa? Ketika isi bensin, apa dia bilang? Pak, Bu, kita mulai dari nol lagi. Kosong, nol, saudara-saudara. Dan ketika di zaman kasih karunia, itulah yang terjadi. Tapi kita tidak boleh sama seperti saudara kita yang lain. Sekali selamat kita akan diselamatkan. Jadi seenak mungkin kita boleh hidup di dunia. Tidak, saudara. Ya, segala perbuatan kita akan dibawa ke pengadilan, saudara. Walaupun kita hidup di kasih karunia, akan melihat di akhir zaman nanti Tuhan Yesus ya diputar video kita hanya tentang Daniel pasal 3 atau pasal 4 yang berbunyi apa? Menail tekail overseat. Ya, artinya apa? Setelah ditimbang kerajaan Tuhan itu sangat ringan saudara. Dosa apa kebenaran itu akan ditimbang. Walaupun kita hidup dalam kasih karunia Tuhan karena ada pengampunan dosa. Ada pengampunan dosa.
Kita sudah diberi dengan harga yang lunas dibayar. Untuk itu muliakanlah tubuh kita. Muliakanlah, ya, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Jangan lagi bergaul dengan LGBT. Jangan menjadi pemarah, caci maki yang lain-lain. Tidak masuk surga saudara. Tidak masuk surga saudara. Mari kita renungkan. Bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat menghindari dosa dan kejahatan? Dan bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan pengampunan kepada orang lain? Hanya dengan investigasi tadi, kebenaran, dosa, dan pemulihan dari Yesus Kristus. Saya membuat poster ini di Pustek lamanya dan disalurkan kepada satuan-satuan. Saya otodidak aja membuat di PowerPoint-nya, dan saya membuat poster-poster keselamatan terbang dan kerja. Pilot hebat bisa jatuh, orang pintar bisa celaka. So ingat safety, kita bisa mencegahnya. Kita semua ingin selamat. Kita cegah supaya tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam lembah kekelaman, ya. Kita harus bertobat. Kita lihat sebagai investigator, kita harus lihat dari berbagai sudut pandang mana. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Kalau dalam investigasi IQ ada 5 bahkan 6 sekarang yang menjadi dasar-dasar temuan dan kita harus investigasi. Pertama, manusianya bagaimana? Mesinnya bagaimana? Kemudian medianya bagaimana? Misinya bagaimana? Ya, materialnya bagaimana? Sekarang 6. Money. Jadi ada 6M yang harus kita periksa tentang kenapa terjadi kecelakaan. Kita lihat saudara-saudara. Kita lihat bulat, tapi ternyata bulat itu bisa berbentuk kotak. Ya. Dari berbagai macam sudut pandang kita harus melihat investigasi ini. Ya, bukan cuma dari satu sudut pandang. Supaya ada objektivitas di sana, ya. Investigasi. Saudara, Filipi 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, sekali lagi ya. Bisa sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Jadi akhirnya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara. Ini perintah firman, Filipi 4:8. Kita harus memikirkan semua yang baik-baik saja saudara-saudara. Kita pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkan semuanya itu, pikirkan. Apakah hanya untuk dipikirkan saudara-saudara? Apakah hanya dipikirkan? Memang harus dipikirkan. Tapi ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Jangan lihat saya saudara, lihat firman Tuhan. Lakukanlah itu. Lakukan, jangan cuma pikirkan saudara. Jangan cuma pikirkan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita sekalian. Saudara, di Alkitab ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.